Di video kali ini, gue akan mereview sebuah lensa wide yang cakep abis. Selamat datang di channel STech Media dengan gue Erwin, dan seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang teknologi, produksi konten kreatif, dan review dari peralatan produksi juga kayak video ini. So kalau kalian baru nemu channel ini dan tertarik dengan kontennya, langsung aja subscribe. Oke, kali ini gue akan mereview sebuah lensa dari brand Laowa, dan gue sangat tertarik karena lensa ini udah membantu gue menghasilkan video yang sangat-sangat kece parah. Disclaimer dulu, kalau lensa yang gue review ini emang bukan lensa kere-hore, tapi menurut gue sangat worth it buat kita bahas. Dan kalau emang kalian orang yang serius di dunia videografi maupun fotografi, menurut gue pembahasan lensa ini bisa jadi sangat penting. Kalaupun kalian gak mampu buat beli lensanya, paling gak video ini bisa jadi informasi tambahan serta motivasi juga buat kalian. Atau kalau kalian udah gak tahan nahan nafsunya, ya kalian bisa cari pinjeman. Kayak gue, jujur aja gue minjem dan besok pagi itu harus dibalikin, makanya sekarang jam 12 malam gue harus shoot karena gue harus banget bahas lensa ini. Oke, lensa yang gue bahas kali ini adalah Laowa 7,5 mm dengan bukaan f2. Lensa ini adalah lensa manual, so kalian jangan mengharapkan autofocus ataupun image stabilizer. Tapi meskipun begitu, ring fokusnya itu pas diputer lumayan halus. Ketika gue buat review ini, Laowa mengklaim kalau ini adalah world's widest rectilinear f2 lens untuk micro four third, dan artinya adalah ini lensa terlebar di dunia yang bersifat rectilinear dengan bukaan f2 untuk kamera micro four third. Rectilinear sendiri artinya adalah minim atau tidak ada sama sekali distorsi pada gambar yang dihasilkan. Jadi kalau kita pakai lensa wide itu biasanya ada distorsi yang kayak fish eye gitu, dan hal tersebut tak terjadi atau tidak terjadi pada lensa ini. Laowa sendiri juga mengklaim kalau lensa ini cocok banget buat arsitektur fotografi, atau kalau gue salah penyebutan maafin, dan juga landscape fotografi. Dan itu cukup masuk akal karena lensa ini nggak mendistort garis lurus di gambar kalian. Jadi buat arsitektur itu perfect banget. Dan karena dia sangat wide, yaitu sekelas atau ekuivalen dengan 15 mm pada sensor full frame, itu buat landscape luas banget kerasanya. Tapi sayang banget karena gue bukan fotografer, gue belum sempet nyoba-nyoba lensa ini buat fotografi, karena apalagi kan pagi ini lensanya harus dibalikin. Tapi yang bisa gue kasih tahu ke kalian adalah lensa ini cakep banget buat kalian para videografer yang syuting di lokasi atau ruangan yang cukup sempit kayak studio STech Media. Gue kasih perbandingan aja, sekarang ini kita ngerekam pakai lensa Lumix 25 mm dan jarak kameranya ya lumayan lah. Gue kayak gini masih setengah jalan antara gue dan kamera, dan kita bakal langsung coba hasil pakai lensa Laowa-nya. Nah, ini dia hasil dari si lensa Laowa, dan kalian bisa lihat betapa luasnya studio STech Media sekarang. Padahal ini sempit sih aslinya, cuma lensa ini wide banget, dan kalian bisa lihat kalau gue kayak jauh banget. Ini mantep banget sih kalau kita syuting di ruangan sempit tuh, jadi kayak wah gede banget. Caranya bagus ya, Win? Hah? Caranya bagus. Sampai celana gue kelihatan. Iya. Shit! Lalu dengan menggunakan lensa ini yang biasanya gue shoot jauh banget, itu gue bisa syuting dengan jarak cuma sekitar 2 jengkal kayak gini. Coba difokusin Ska. Kayak gini. Ini jarak gue cuma 2 jengkal nih. Gue bisa sentuh kamera. Ya, jadi bisa deket banget. Jadi nggak makan tempat sama sekali di studio. Oke, sekarang gue syutingnya lanjut aja pakai lensa si Laowa biar kalian bisa lihat betapa mantepnya. Dan ini jarak gue dengan kamera itu cuma ya sepanjang tangan aja nih kayak gini. Tuh, kesentuh gitu kan. Dan ya, salah satu kelebihan lagi dari lensa ini adalah bukaannya yang sampai f2. Otomatis bukaannya cukup gede dan cukup bagus buat low light juga. Makanya gue bilang lensa ini cakep banget buat bikin video. Buat coatingnya sendiri juga gue rasa cukup bagus, karena selama gue bikin video, lensa ini nggak menghasilkan lens flare. Oke, mungkin segitu aja review gue soal si lensa ini, dan gue sebenarnya cukup sedih karena nanti pagi, paling jamnya bisa dihitung jari, lensa ini harus dikembalikan. Dan itu sangat-sangat sedih sih. Kesimpulan gue sih, lensa ini worth banget walaupun berada di kisaran harga yang cukup tinggi, yaitu 7 jutaan. Tapi jujur aja, kalau ada dananya gue pengen banget ngangkut lensa ini. Cuman sayangnya nggak ada, dan orang yang punya udah minta dibalikin.
mau lensa. Enggak om, tenang aja. Itu tadi cuma bercanda. Kita nggak kode kok, kita profesional. Oke, paling segitu aja buat videonya. Kayak biasa, kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan nih kenapa jadi mirror gini, kalian langsung taruh aja di kolom komentar. Dan kayak biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian, karena siapa tahu bisa keracunan gitu kan, 7 juta langsung keluar, put. Dan pastinya subscribe ke channel ST Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Dan ya, jangan lupa juga buat cek kolom deskripsi kita. Siapa tahu ada link pembelian atau dan lain sebagainya, informasi yang kalian butuhkan gitu. Ya pokoknya cek aja ke bawah. Itu aja, gua Erwin dan jangan lupa untuk berkarya.